Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah, edisi Jumat tanggal 26 Juli tahun 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh menikmati hari baru karunia-Mu, dan Tuhan kenan kami untuk boleh menikmati persekutuan dengan Engkau pada pagi hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami ya Roh Kudus untuk memahami makna firman-Mu dalam kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat 17. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Firman Tuhan demikian: karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini, Aku Istimewa. Aku istimewa. Saudara, pertanyaan awal yang perlu direnungkan, mengapa kita istimewa dan apa yang membuat kita istimewa? Adakah andil manusia itu untuk membuat dirinya istimewa di hadapan Tuhan? Merujuk pada bacaan hari ini, keistimewaan kita terletak pada anugerah Yesus Kristus yang memilih kita untuk dikuduskan dan dikasihinya. Ayat 12 bacaan kita. Nah saudara, tampaknya Paulus menegaskan ini untuk meneguhkan jemaat di Kolose tentang status mereka sebagai umat pilihan Allah. Ini dilakukannya mengingat konteks Kolose saat itu yang diwarnai dengan berbagai macam ajaran yang dapat mengganggu pertumbuhan iman jemaat. Dalam keistimewaan sebagai umat pilihan, semua orang-orang percaya dituntut untuk terus hidup sebagai tubuh Kristus dalam kesabaran, kesediaan untuk mengampuni yang lain, serta penuh belas kasih seorang terhadap yang lain. Lebih lanjut, Paulus menegaskan bahwa semuanya itu hendaknya mewujud dalam keseharian dalam rangka menghadirkan damai sejahtera bagi semua. Namun perlu juga digarisbawahi bahwa untuk menghidupinya kita membutuhkan, bahkan sangat bergantung pada kuasa Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengasihi, mengampuni dan hidup dalam kesabaran jika tidak memberikan hidupnya dituntun sepenuhnya oleh Roh Kudus. Identitas kita sebagai persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang Allah yang ajaib, mestinya tidak sekedar tampilan semata. Karena itu, gereja yang adalah kita harus terus menghidupi keistimewaan sebagai umat yang telah ditebus dan dikuduskan, supaya terus berada dalam tuntunan Roh Kudus untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Teruslah Tuhan memberi hikmat bagi kami, terus menyadari bahwa sesungguhnya kami istimewa di hadapan-Mu, sebab Engkau yang telah memilih kami, mengasihi dan menyelamatkan kami oleh anugerah-Mu sendiri.
Biarlah dalam menjalani kehidupan kami sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu ini. Berkatilah kami Tuhan sepanjang hari ini dalam berbagai tugas aktivitas kami, pekerjaan kami di mana Tuhan tempatkan kami berkarya. Berkati dan lindungi keluarga kami, rumah tangga kami. Berkati anak cucu kami yang bersama dengan kami maupun yang tinggal di tempat-tempat lain. Peliharalah ya Tuhan dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam pendidikannya, dan juga dalam tumbuh kembangnya, sehingga anak cucu kami terus menikmati rahmat dan kasih-Mu. Bapa Sorgawi, kami berdoa dan bersyukur bersama dengan saudara kami yang hari ini berulang tahun. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati saudara kami dalam hidup selanjutnya dan menyempurnakan sukacita saudara-saudara kami. Kami menopang dalam doa saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan pulihkan keadaan saudara-saudara kami. Mungkin ada yang dirawat di rumah sakit atau sedang berobat jalan. Biarlah Tuhan memulihkan keadaan saudara-saudara kami sehingga di hari-hari ke depan saudara-saudara kami menikmati kesembuhan dan pemulihan. Kami menopang saudara kami yang sedang berduka. Biarlah Tuhan Engkau menghibur, menguatkan saudara-saudara kami yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Biarlah di tengah duka yang mereka alami, mereka terus menikmati dan sungguh mengamini bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka dalam duka dan kehilangan yang dihadapi oleh saudara-saudara kami. Bapa di sorga, sepanjang kehidupan kami pada hari ini biarlah kami terus jalani di dalam hikmat dan pimpinan Tuhan sendiri. Ampuni segala dosa kami dan layakkanlah kami menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian persekutuan kita dalam perenungan firman Tuhan melalui santapan rohani kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.